Ini cerita tentang Hasyim. Nah, cerita lain Bapak Ibu tentang Hasyim ini, namanya kan Amr tadi ya, namanya Amr. Hasyim itu aslinya bukan nama. Hasyim itu aslinya bukan nama. Itu ceritanya kenapa kok jadi Hasyim. Jadi pada suatu masa atau suatu tahun, itu Mekah mengalami paceklik. Paceklik atau kesulitan makanan. Mengalami apa? Kesulitan makanan. Nah, karena kesulitan makanan, sehingga tidak bisa menyediakan roti, kan mereka makannya roti, ya, gandum ya. Tidak bisa menyediakan roti dalam jumlah yang mencukupi untuk jamaah haji, dan juga tidak bisa menyediakan daging yang mencukupi untuk jamaah haji. Nah, terus Hasyim punya ide lagi, roti dan daging dimasak bareng. Ya, roti dan daging dimasak bareng, ditambah air, ya. Nah, ini ide kelihatannya sederhana, tapi sebagai sebuah ide kreativitas, inovasi itu luar biasa, tidak sederhana. Jadi roti yang mampu mereka sediakan tidak banyak, daging tersedia juga tidak banyak. Akhirnya roti dan daging, rotinya dihancurkan, ditambah air, dimasak sekaligus bersama daging. Maka menjadi bubur roti campur daging. Namanya tharid namanya. Jadi dibikin encer, dibikin cair gitu, supaya mencukupi. Gitu ya. Nah, ini luar biasa ini ya, supaya mencukupi. Nah, karena rotinya dihancurkan ya. Menghancurkan roti itu bahasa Arabnya namanya hasama yahshimu. Dagingnya juga dihancurkan, itu namanya hasama yahshimu. Hasama. Nah, orangnya yang melakukan namanya Hasyim, ya, namanya Hasyim. Jadi asal arti Hasyim itu sama Pak Hasyim, mohon maaf Pak Hasyim ya. Itu roti yang dihancurin, diremet-remet begitu ya, daging yang dicincang-cincang begitu ya. Itu pekerjaan itu namanya hasama yahshimu, fahuwa hasyimun. Nah, karena dia yang punya ide seperti itu, sehingga kemudian bisa mencukupi jamaah haji, maka nama Amr dilupakan orang. Nama Amr dilupakan orang, yang diingat tinggal Hasyimnya. Yang diingat tinggal Hasyimnya ya. Nah, ini jadi namanya dilupakan, yang tersisa tinggal Hasyim. Dan itu setiap kali mereka makan sarid, orang-orang Arab jamaah haji setiap kali mereka makan sarid, mereka ingat ini semua adalah kebaikan dan jasa warisannya Hasyim. Jasa warisannya Hasyim. Oke ya. Oke Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, pada saat Hasyim ini menyediakan makanan atau suguhan atau perjamuan untuk jemaah haji, tentu bukan hanya duit dia sendiri ya. Tentu bukan hanya duit dia sendiri, tetapi dia sebagai penanggung jawab. Dia sebagai penanggung jawab untuk menyediakan makanan itu, dan dia pun meminta juga ya, kalau ada orang-orang Mekah atau penduduk Mekah sebagai keturunan Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau mereka ingin menyumbang, silahkan menyumbang. Ya, silahkan menyumbang sebagai bagian dari keturunan Nabiullah Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Toh jamaah haji itu adalah orang-orang yang datang untuk melanjutkan dan mengenang ajaran Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi dia penanggung jawab. Tapi Bapak Ibu yang namanya penanggung jawab, kalau ada kurang-kurangnya, ya bebannya kepada dia. Ya orang-orang Mekah nyumbang sesuai dengan kemampuan dan tingkat kedermawanan mereka. Secara umum mereka ya dermawan, secara umum. Tetapi keperluan untuk haji itu kan besar. Maka sumbangan Hasyim ya tetap merupakan sumbangan yang terbesar. Sumbangan yang terbesar. Oke ya. Ini cerita tentang Hasyim ya. Yang lain-lainnya saya tidak ceritakan ya. Nanti kalau cerita habis nih nggak jadi cerita sirahnya. Ibni Abdi Manaf namanya adalah Al-Mughirah. Nah, alladzi yantami lirtiqa'u li ulyahu. Ibni Qusay, nama Qusay juga bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Mujammi'un. Nama aslinya adalah Mujammi'un. Kenapa dia diberi nama Qusay? Litaqasihi fi biladi Qudha'atal Qasiyah. Ya karena dia suka merantau. Merantau dan pernah lama merantau, tidak pulang-pulang. Tapi akhirnya ila an a'adahullah ta'ala al-haramil muhtarami fahamahima. Kemudian dia kembali ke Mekah. Ya, Qusay bin Kilab ini balik ke Mekah untuk kemudian bertanggung jawab
menjadi pelindung Baitullah di Mekah. Ibnu Kilab nama aslinya adalah Hakim, Ibnu Murrah, Ibnu Ka'ab dan seterusnya. Nah, Ibnu Ka'ab, Ibnu Lu'ay, Ibnu Ghalib, Ibnu Fihr. Nah, Fihr inilah menurut satu pendapat, Fihr inilah Bapak Ibu yang menurut satu pendapat, kemudian disebut namanya Quraisy. Disebut namanya apa? Quraisy. Wasmu Quraisyun, namanya Quraisy. Wa ilaihi tunsabul butunul Quraisyah. Jadi seluruh anak suku Quraisy itu, kenapa mereka disebut Quraisy? Karena keturunan dari Fihr yang nama aslinya adalah Quraisy. Nama aslinya adalah Quraisy, ya. Nah, oke. Nah, tadi sudah dikatakan wa hadza silkun nazamat qara'idaul bananus sunnati saniyah wa ilal khalil. Tadi sudah sebutkan bahwa untuk sampai Adnan ini sepakat ulama sampai Adnan, Ma'ad ibn Adnan, dan mereka juga sepakat sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihimassalam, ya. Ismail ini bin Ibrahim alaihimassalam, lalu kepada Nabi Nuh, lalu kepada Nabi Adam alaihissalam. Oke, kita lanjut ke sekarang adalah bagian kedua dari silsilah nasab beliau. Silsilah nasab beliau yang ulama berbeda pendapat, ya. Dan masing-masing pendapat adalah dhaif. Meskipun dari yang sama-sama dhaif itu ada yang lebih sahih. Oke, kita baca, ya. Adnanu fil qaulil ashah ibnu Udad wa ba'dhum yazidu uddan fil adad. Ini saya baca saja, ya. Jadi menurut pendapat yang lebih sahih, lebih sahih meskipun dhaif, ya. Adnan adalah anaknya Udad. Adnan anak dari Udad. Nah, sebagian ahli nasab mengatakan antara Adnan dan Udad ada nama lain, yaitu namanya Uddan, ya. Jadi ada Udad, ada Ud. Jadi Adnan bin Ud bin Udad, ya. Adnan bin Ud itu menurut satu pendapat, ya. Oke, sama-sama dhaif, ya. Bainahuma antara Adnan dengan Udad. Bainahuma antara Adnan dengan Udad ada namanya adalah Uddan. Wa Udadun, sementara Udad adalah waliduhu. Wa Udadun, sedangkan Udad waliduhu, bapaknya Udad adalah Muqawwamun. Bapaknya Udad adalah Muqawwam, yaitu Nahur. Ini nama-namanya nggak tahu bahasa apa ini, ya. Yaitu Nahur ba'du jadduhu. Ba'du setelah itu jadduhu kakeknya. Kakeknya maksudnya Nahur ini sebagai kakeknya Udad. Ini bahasa nazom begitu, ya. Wa bnu Tairah. Nahur ini adalah ibnu Tairah, ibnu Ya'rub, anaknya Ya'rub. Wa anna Ya'ruban, bahwasanya Ya'rub itu adalah ibnu Yasjub. Terus Yasjub itu ibnu Nabit. Nah, Nabit anaknya Ismail. Wa Ismailu abun lahu. Ismail adalah bapaknya Nabit. Wa jaddu, dan kakeknya Nabit adalah Al-Khalilu. Kekasih Allah, yaitu Ibrahim. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahimnya bin Tarah. Yang Tarah itu tidak lain adalah Azar. Tarah bin Azar. Tarah atau Azar ini adalah ibnu Nahur. Wa hadza akharu. Ini Nahur lain. Bukan Nahur yang tadi. Ya, bukan Nahur yang kakeknya Udad. Ya. Wa bnu Syaruh. Nahur yang kakeknya Nabi Ibrahim ini adalah ibnu Syaruh, ibnu Arghu, Falah abun lahu. Falah adalah bapaknya Arghu. Ibnu Aibar, ibnu Salah. Itu nama-namanya, ya. Nggak tahu bahasa apa ini. Wa ibnu Arfahsad. Salah sendiri anak dari Arfahsad. Abuhu Sam. Bapaknya adalah Sam. Abuhu Nuh. Sam bin Nuh alaihissalam. Di mana Nabi Nuh itu adalah Nabi yang shaimun qawwam. Nabi yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam. Kemudian wahwa ibnu Lamak atau Lamik. Nuh itu ibnu Lamak atau Lamik, ibnu Mutawas Mattu Salakha, ibni Khanuh, wahwa fima wurrikha. Jadi Khanuh ini mengikuti para sejarawan adalah Idris
atau Nabi Idris alaihissalam fima za'amu, menurut klaim para ahli sejarah. Menurut klaim para sejarah, bapaknya Idris adalah Yardun abuhu. Yardun adalah bapaknya Idris. Wahwa ibnu Mahlil. Yardu anak dari Mahlil. Mahlil anak dari Koinan. Anak dari Koinan Yakubuhu ya. Yakubu itu berikutnya adalah Yanas atau Yanis berikutnya. Terus Sis abuhu, bapaknya dari Yanas adalah Sis ya. Kadang-kadang disebut Nabi Sis kadang-kadang ya. Dan Sis ada bapaknya adalah anaknya Nabi Adam. Sis abuhu, Sis bapaknya Yanis ya. Sis bapaknya Yanis dan bapaknya Sis adalah Adam alaihissalam. Sallallahu alaihi rabbuna wasallama. Sallallahu alaihi rabbuna wasallama. Ini nasab yang silsilahnya diperselisihkan oleh para ahli nasab dan juga oleh ulama syariah, dan semuanya adalah dhaif. Yang disebutkan dia adalah yang paling sahih dari yang dhaif. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan ya, dari Adnan ke Nabi Ibrahim ini ya, dari Adnan ke Nabi Ibrahim di sini sampai bait yang ke-30 ini, itu dari Adnan ke Nabi Ibrahim itu ada berapa nama itu? Pertama adalah kalau Adnan dihitung atau Udan dihitung berarti kan Adnan bin Ud bin Udad gitu ya, bin Muqawwam bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim. Nah, dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad SAW itu kira-kira kalau dari sisi tahun kira-kira 2.500 tahun. 2.500 tahun. Ya, ini ada berapa nama itu Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad? Itu 2.500 tahun. Dan kalau kita bandingkan dengan 2.000 tahun dari Nabi Isa sampai ke kita sekarang, itu nasabnya ada berapa nama gitu kan? Nah, dari situlah bisa kita pahami kenapa para ahli nasab dan ulama syariah itu memandang dhaif pendapat itu. Karena masa 2000 tahun itu terisi oleh jumlah nama-nama yang terlalu pendek secara nasab ya, Ya, kita mungkin bisa berasumsi, mungkin mereka umurnya panjang-panjang, kira-kira begitu kan? Mungkin mereka umurnya panjang-panjang, dari umur yang panjang itulah maka nasab menjadi pendek gitu. Pertanyaannya kan panjangnya berapa tahun? Ya, kita buat umpamanya, ya kalau kita asumsikan Nabi Ibrahim itu umurnya 200 tahun umpamanya. Nah, apakah Nabi Ismail juga 200 tahun? Ya kan? Dan apakah keturunan Nabi Ismail sampai kepada Adnan juga masing-masingnya 200 tahun? Kan enggak juga. Jadi kalau kita kalkulasi dan kita hitung berdasarkan jumlah nama yang ada dalam silsilah nasab itu terlalu pendek. Sehingga kita harus berasumsi masing-masing nama itu umurnya panjang-panjang. Umurnya ya 150, 250 kira-kira begitu ya. Nah, lebih pendek lagi adalah dari Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh. Itu pendek sekali. Hanya beberapa nama saja. Hanya Ibrahim bin Tarah bin Nahor bin Saroh bin Argo bin Falah bin Aibar bin Salah bin Arfaksad bin Sam bin Nuh. Ini pendek. Ya, kalau kita tahu bahwanya umur Nabi Nuh memang lebih dari 1000 tahun ya. Umur Nabi Nuh apa? Lebih dari 1000 tahun. Nah, pertanyaannya apakah sampai Nabi Ibrahim semuanya masing-masing berumur 1000 tahun? Kalau masing-masing 1000 tahun umpamanya, berarti kan jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Nuh berapa tahun cuma, gitu ya. Ini juga yang membuat para ulama nasab dan juga ulama syariah mereka memandang dhaif silsilah nasab itu. Kenapa? Nama-nama yang ada terlalu sedikit untuk menutup ya rentang waktu atau zaman yang sangat panjang. Kemudian dari Nabi Nuh alaihissalam ke Nabi Adam juga pendek lagi. Maksudnya
nama yang ada sedikit kalau dibandingkan dengan rentang waktu yang tersedia. Rentang waktu yang tersedia. Ya, akhirnya memang orang akan membuat prediksi-prediksi kira-kira Nabi Adam tuh ada kemunculan di dunia tuh berapa ribu tahun yang lalu. Berapa ribu tahun yang lalu, ya kan begitu. Akhirnya harus membuat prediksi begitu. Nah, kalau ahli sejarah, umpamanya mereka yang mengukur umur batu dari piramid yang ada di Mesir, itu kan mereka mengatakan bahwa Mesir sendiri punya sejarah 8.000 tahun sebelum Nabi Isa. 8.000 tahun. Nah, dalam rentang 8.000 tahun itu diisi berapa nama nasab? Diisi berapa nama nasab? Dan 8.000 tahun itu menyentuh era siapa di zaman itu, ya kan? Nabi siapa, kira begitu kan? Nah, inilah ya, sehingga akhirnya ulama-ulama syariahnya mengatakan berdasarkan ayat, isyarat ayat dan juga hadis-hadis sahih bahwa yang jelas Nabi Muhammad keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, tapi dari Adnan ke sana itu berapa nama dan nama-namanya siapa saja itu tidak menjadi concern dari syariah, tidak menjadi concern dari syariat, ya kan? Kemudian dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Nuh itu juga tidak menjadi concern ulama syariat, tapi yang jelas Nabi Ibrahim adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Dan dari Nabi Nuh sampai Nabi Adam itu ada berapa, itu juga tidak menjadi concern ilmu syariat, karena antara mengetahui dan tidak mengetahui hubungannya bagi keislaman dan keimanan kita nggak ada gitu ya, nggak ada hubungannya. Maka ya, terlalu memaksakan diri harus ada sekian nama dan masing-masing dari nama itu adalah fulan bin fulan bin fulan, itu terlalu memaksakan diri, terlalu memaksakan. Oke, itu Bapak Ibu mungkin ya komentar sekaligus ya, dan tambahan cerita tadi ya. Sebenarnya kalau diceritakan banyak, tokoh-tokohnya tuh banyak cerita ya, insyaallah. Oke, sementara itu dulu bisa saya sampaikan. Oke, kita tutup dengan doa penutup majelis dan salatul asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.